Alam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur, bahkan hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silakan duduk. Murni sayang. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri. Suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin menjadi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya menjawab dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengalaman Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu menjelaskannya dan merenungkannya. Saya kenal jelas sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Yang mulia, saya keberatan dengan ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan saudara Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat mencintai saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar Nyonya tolak. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya Murni kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya dikuburkan dan membusuk. Namun, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain, saingannya. Saya keberatan atas pertanyaan saudara penuntut umum. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara sendiri. Di sini, saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Kata Nyonya, Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Nyonya tentu punya alasan, apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Terima kasih.
Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara Bahri membahagiakan Anda? Ia berusaha kuat membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta, di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuan tidak pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Mungkin kata-katanya sama saja dengan yang Tuan dengar di pasar atau baca di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dan suka duka, kehidupan, kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak untuk lamaran, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan itu tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang Mulia, apakah boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan suatu barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam persangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudari Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada padanya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda. Saiful Bahri. Saudara pembela, saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga, menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga.
Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini saya undur beberapa saat acara sidang.